Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia dengan materi kedua, masih dengan di bab 2, teks pidato persuasif. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum mengikuti video pembelajaran, yuk disiapkan dulu buku bahasa Indonesia dan alat tulisnya. Disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Kita lanjut ke pertemuan kedua ya, masih di bab 2 kelas 9 semester 1, yaitu teks pidato persuasif. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.4 yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, baik secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah melakukan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menganalisis struktur teks pidato, yang kedua mampu menjelaskan ciri kebahasan teks pidato, baik kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, sinonim, kata benda abstrak, pembendaan. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar. Lalu siswa mampu menganalisis ciri kebahasan model pidato persuasif. Siswa mampu membuat gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dan siswa mampu menyampaikan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, masih ingat kan pada pertemuan pertama kita membahasnya masih fokus ke pengertian, ke ciri-ciri, lalu ke unsur, lalu bagaimana cara menyimpulkan teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan kedua ini kita masuk ke struktur pidato persuasif ya. Struktur berarti berbicara mengenai sistematika penulisan dalam pidato persuasif. Nah, struktur pidato persuasif ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan posisi. Pernyataan posisi di sini merupakan pendapat yang diambil terhadap suatu persoalan. Ketika kita ingin membuat pernyataan posisi, kita harus tahu siapa yang akan diyakinkan. Lalu apa yang akan diyakinkan? Apakah mengubah pandangan aja, atau perilaku juga, atau keduanya. Lalu kita harus tahu juga jenis perhatian apa yang akan kita gunakan sehingga dapat menarik perhatian pendengar. Dan terakhir, di pernyataan posisi pun kita harus tahu apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas atau belum, karena kita akan mengawali pidato persuasif yang nantinya masuk ke struktur kedua yaitu tahap argumen. Di tahap argumen berupa argumen-argumen atau pendapat yang logis yang didukung dengan bukti-bukti ataupun fakta sehingga semakin meyakinkan pendengar ya. Dan yang terakhir strukturnya yaitu penguat pernyataan posisi. Penguat pernyataan posisi merupakan kesimpulan yang memperkuat pembicaraan pidato. Di penguat pernyataan posisi ini, kita harus mampu menggunakan suara yang berbeda, menggunakan mimik, gestur, dan bahasa tubuh untuk memperkuat pernyataan posisi. Dan di penguat pernyataan posisi juga, kita harus mampu mengembangkan argumen secara logis yang terdapat bukti-bukti. Dan terakhir, kita harus mampu menyertakan tabel, diagram, foto, dan gambar yang tujuannya untuk meyakinkan si pendengar agar makin mau terbujuk dan mau mengikuti apa yang kita sampaikan dalam teks pidato persuasif yang telah kita sampaikan. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu ciri kebahasan teks pidato persuasif ya, yang umumnya atau seringnya kita temukan dalam teks pidato persuasif. Ini ada beberapa. Yang pertama yaitu terdapat kalimat aktif. Masih ingat kan? Nah, ciri dari kalimat aktif, dia memiliki imbuhan me dan ber ya. Jadi kata kerjanya diikuti dengan imbuhan me dan juga imbuhan ber. Yang kedua, ciri bahasanya yaitu terdapat kata tugas atau nama lainnya yaitu konjungsi. Contohnya
pertama kali, lalu akhirnya, sebagai tambahan, sebab karena, sebagai hasil dari, di pihak lain, dan lain-lain. Nah, ciri kebahasaan yang ketiga yang sering ditemui yaitu kata tugas menciptakan kohesi atau keterpaduan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat. Contoh kata-kata dari kata tugas tersebut yaitu ada sebab, ada karena, ada oleh karena itu, dan juga maka. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu kosa kata emotif, digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Contohnya ada kata menyinggung, membahagiakan, merugikan, dan sebagainya. Kita lanjut ya. Ciri kebahasan teks pidato persuasif yang kelima yaitu adanya sinonim. Masih ingat kan yang namanya sinonim? Yaitu persamaan makna kata. Digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan ya. Jadi tidak ada kata-kata yang diulang berkali-kali sehingga nantinya menimbulkan bosan ya. Yang keenam yaitu adanya kata benda abstrak. Contohnya kegembiraan, takut, dan sebagainya. Yang ketujuh adanya kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memang digunakan dalam sebuah teks sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Contohnya adalah spesies dan genus. Kita lanjut. Ciri kebahasan yang ke-8 adanya kalimat repetisi ya. Kalimat repetisi adalah pengulangan atau penyebutan kembali suatu kata ya. Jadi misalnya kalau di pidato persuasifnya membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Nah, diulangi tuh kata-kata yang berhubungan dengan pentingnya menjaga kesehatan ya. Yang 9 terdapat pernyataan empati ya, sesuai dengan unsur dari teks pidato persuasif ya. Jadi tujuannya adanya pernyataan empati di sini agar semakin menggugah perasaan seseorang untuk mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang ke-10 terdapat fakta yang tak terbantahkan ya. Karena tadi kan di struktur juga dijelaskan semakin kita mampu memunculkan bukti-bukti dan juga fakta, berarti semakin kuat juga pidato persuasif yang kita sampaikan kepada si pendengar. Ciri kebahasan yang ke-11 yaitu adanya modalitas atau kepastian. Nah, apakah penulis ingin merasa mendesak, membatasi diri, atau diskusi terbuka? Itu kita masukkan unsur ciri kebahasan si modalitas ataupun kepastian. Contohnya ada sering, ada nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dan juga dapat. Nah, ini materi terakhir kita dalam teks pidato persuasif yaitu langkah-langkah menyusun teks pidato ya, langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Ada 3. Yang pertama yaitu kita harus menentukan dulu tema atau topik pembicaraan apa yang sesuai dengan tujuan pidato ya. Kita harus tahu dulu nih kira-kira tema yang mau kalian tulis itu apa ya. Harus sesuai juga dengan tujuan, dengan siapa yang dibicarakan, siapa yang diyakinkan, itu pun harus sesuai. Yang kedua, tulis pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato ya. Selanjutnya yaitu susunlah kerangka pidato yang mengandung 3 struktur tadi ya, 3 struktur teks pidato persuasif. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat kalian terima dengan baik ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran di pertemuan berikutnya. Salam cinta bahasa Indonesia dari kami MGMP Bahasa Indonesia SMPN 26 Kota Tangerang.